Ya, selamat malam Pak Ganjar. Matur nuwun, Pak. Malam, Pak. Ya, terima kasih Pak di malam minggu ya menemani kita semua di CNN Indonesia Chatroom, Pak. Bagaimana Pak Malam, malam, kabarnya? tar dulu toh, malam minggu gimana kamu itu udah? Ya, mohon maaf nih akhir pekan maksud saya. Soalnya udah terlalu lama di rumah nih Pak. Jadi kadang-kadang tanggal ini Ya, sedikit keliru, kelihatan Pak. kalau sudah di rumah itu sering error. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak. Nah, ini tentunya pertanyaan pertama pastinya teman-teman juga ingin mengetahui di tengah kesibukan yang luar biasa, Pak, bagaimana Anda menjaga kesehatan di masa pandemi? Olahraga lah. Olahraga naik sepeda ya. Saya sering lihat Pak Ganjar naik sepeda nih keliling gitu ya. Lihat di Pantau mana, lihat di situasi mana. Jawa Tengah Lihat di mana sok di tahu. Instagram. Oh, oke. Saya ngikutin Instagramnya Pak Ganjar kan udah lama. Waktu itu kan Ya, ya, ya. pernah wawancara Pak Ganjar juga ya sebelumnya. Ya, ya. Saya Olahraga, penggemar Pak Ganjar. minum vitamin, asupan gizi, seneng bisa ketawa-ketawa gitu kan. Iya. Iya, iya. Iya, Pak Ganjar, Ya. langsung saja ya kita ke Ya langsung lah. tema malam ini. Ya, Pak Ganjar, ya PPKM darurat ini kan diperpanjang, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Ganjar dan suara rakyat di Jawa Tengah sebagian besar mengeluh atau mendukung, Pak? Ya mengeluh lah. Pasti mengeluh. Mbak, namanya sakit seperti ini pasti mengeluh. Kalau kita pernah mondok di rumah sakit, rasanya kan nggak betah ya. Pengen makan enak, pengen jalan-jalan. Tapi tetap aja namanya sakit ya dikurung. Dikurungnya di mana? Di rumah sakit. Banyak yang mengeluh. Maka memang tidak juga berarti harus keluhan itu direspon dengan cara, yuk kita bebas aja, yuk nggak boleh juga. Kan kita mesti tahu dong, tenaga kesehatan udah capek, rumah sakit penuh, nyari oksigen tidak gampang gitu kan. Alhamdulillah kan kita sekarang bisa hirup oksigen bebas, gratis lagi kan. Sekarang sulit. Nah kita mesti juga peduli kepada solidar lah kepada kawan-kawan kita dokter, perawat yang di rumah sakit begitu ya. Mereka udah uh, capeknya luar biasa. Saya sih nggak ngerti ya kalau saya bisa menjadi mereka gitu, apa ya keluhan dia ya. Kalau saya apa namanya membayangkan gantian mereka, aku mengeluh, aku capek, aku nggak mau merawat lagi. Gimana coba? Jadi memang ini dua kebijakan yang memang seringkali berbenturan. Makanya kita mesti sabar Mbak, kita edukasi dan ya kenaikan kasusnya juga masih tinggi, maka kenapa ada PPKM darurat yang selalu seluruh Jawa Bali, itu saya kira tindakan yang benar gitu, karena satu pulau gitu. Ya, tadi Pak Ganjar juga menyebut ini kasus hariannya masih tinggi ya, dan Hmm. laporan harian COVID-19 hari ini Jawa Tengah sebenarnya sudah mulai membaik nih Pak, di peringkat keempat. Untuk jumlah kasus positif perharinya di 4.498 orang. Dan tentunya ini data positif per harinya sudah lebih baik dari beberapa hari sebelumnya ya Pak. Apalagi dibandingkan dengan Jawa Barat hari ini hampir 9.000 yang dinyatakan positif dan DKI Jakarta lebih dari 8.000 orang dan Jawa Timur ini hampir 7.000 orang Pak. Namun ini juga ada kabar yang kurang baik Pak. Hari ini jumlah kasus meninggal mencapai 446 orang di Jawa Tengah. Angka kematian tertinggi di seluruh Indonesia. Apa saja penyebab kasus kematian di Jawa Tengah masih tergolong tinggi ini, Pak? Dan bagaimana solusi ke depannya? Enggak sih, saya udah tahu kalau mau ditanyain itu kok. Emangnya kalau kita apa nih banding Jatim, dibanding Jabar, dibanding DKI kita rendah, 4.000 itu rendah. Enggak, 4.000 itu tinggi banget. 4.000 itu tinggi banget gitu ya. Jadi bukan berarti kita baik, enggak. Kita jelek. Kita jelek. Jawa Tengah baik? Tidak. Jawa Tengah jelek. Ya, dalam konteks apa namanya penambahan kasus. Jadi kalau kita bicara gradasi ranking tadi, Mbak, maaf, bahasa nggak berlaku. Maaf ya, nggak berlaku. Si virus ini nggak punya KTP. Si virus ini apa namanya nggak peduli siapa kamu, siapa saya, dia embat aja. Pokoknya dia mau nempel selalu saya bunuh, gitu aja. Si virus ini hanya itu aja. Maka kalau kita tadi bicara apa namanya statement pertama berkait dengan angka-angka, membaik dari angka statistik iya Mbak, tapi membaik dari substansi tidak, tidak. Saya kalau disebut ini baik, saya nggak happy itu malahan.
nggak happy saya. Jadi kalau achievement-nya diukur dari situ nggak happy. Kalau pertumbuhannya ya sudah di bawah 100 gitu oke lah. Hari ini Jawa Tengah bertambah 17, hari ini bertambah 92. Saya mungkin akan sedikit bisa bahagia tersenyum. Tapi kalau 4.000 ya Bapak masih berada di ranking 5, nggak ranking itu mah sama jeleknya maksudnya gitu. Nah, angka kematiannya kok masih tinggi betul, Mbak. Jadi satu yang saya selalu sampaikan pada kawan-kawan saya adalah integritas data. Tolong dicatat betul, integritas data. Seburuk apapun data itu yang nanti mengakibatkan performance perusahaan, performance pemerintahan seperti perusahaan yang dinilai dengan achievement itu ditakutkan menjadi buruk gitu ya, menjadi buruk gitu, nggak usah takut gitu. Yang penting jujur, berapa angka kesembuhan, berapa angka yang meninggal, berapa penambahan kasus, itu kita mesti jujur. Maka seringkali ketika kembali ditampilkan, loh Pak, kenapa Pak? Kami itu sebenarnya levelnya 3, kenapa diempatin Pak? Gitu. Udah deh nggak usah bicara 3 atau 4. Nah, itu kan sebenarnya statistikal yang bisa kita pakai untuk mempermudah penilaian saja. Faktanya memang kamu bisa menjamin di tempatmu itu baik, gitu kita ceritakan. Nah, beberapa indikasi saja sih Mbak. Tadi barusan rapat dengan Pak Menko, maka maaf saya terlambat ya. Itu kita lagi bicara. Kenapa kemudian kita tracingnya juga rendah? Jawa Tengah rendah kok Mbak. Tidak terlalu bagus buat saya. Kalau rasionya 1,3, 1,4 buat saya jelek. Mesti 1,8 gitu. Nah, ketika kemudian jelek, tracing ini menjadi penting untuk kita bisa tahu. Berapa rakyat saya sebenarnya yang hari ini positif. Itu satu. Harus tahu dulu. Datanya berintegritas, terus kemudian tracingnya bagus, testingnya bagus. Yang kedua, kalau kemudian sudah begitu, maka kita butuh bantuan masyarakat nih. Karena tadi pengalaman dari berbagai sektor menyampaikan, tidak semua Pak mau didata, takut. Bahkan kalau mau di swab Mbak ya, kan takut, sakit katanya gitu ya. Maka akhirnya seringkali muncul di media gitu, orang isolasi mandiri meninggal gitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa memantau. Karena apa? Mungkin belum lapor. Dan saya bukan dokter ya, tapi rasa-rasanya kok varian Delta ini cepet banget ya nularnya ya. Cepet banget gitu. Dan di beberapa kasus itu kok ternyata Mbak, kalau seandainya situasi atau kondisi kesehatannya nggak stabil, itu cepet banget. Cepet banget. Kemarin masih batuk-batuk saja, pagi harinya sudah demam, sudah sesak napas, hari berikutnya maaf meninggal. Jadi ada banyak kejadian mungkin karena lapornya terlambat. Yang kedua, komorbid. Mereka punya komorbid, terus kemudian ya telat melapor, atau barangkali ada juga sih sudah komorbid, melapornya bagus, cepat, tapi rumah sakitnya penuh. Jadi ada banyak cerita. Ada juga kemarin yang beredar kabar, ya saya sih belum mendapatkan secara langsung, tapi beredar saja kabar di media, katanya kekurangan oksigen. Ada banyak cerita lah itu yang ada, dan kami betul-betul sedang mencari kenapa dan tanya kepada pakar bagaimana cara treatmentnya agar kemudian soal angka kematian ini bisa kita tekan. Ya, Iya. secara dini sih yang paling bagus katanya vaksin gitu. Salah Ya, satunya. vaksin ya. Ya, teman-teman harus diingat ini vaksin ini bisa menjaga imun kita dan juga bisa menjaga kita dari virus COVID-19. Nah, Pak, tadi Anda juga langsung saja sudah menyebut ini ada isu soal menipisnya stok oksigen di Jawa Tengah akibat meningkatnya kasus COVID-19. Seperti apa kondisi sebenarnya, Pak? Yang menipis oksigennya di seluruh Indonesia. Maka tadi itu Mbak sehari kita rapat 3 kali hari ini. Kita rapat Pak sore, Pak malam tadi ya. Lalu saya sampaikan sama dengan pagi dengan Pak Wapres tadi ya. Kami rapat dengan Pak Wapres. Ada apa Pak Ganjar Jawa Tengah? Ya Pak, kami masih butuh oksigen. Oksigen kami kemarin hitung-hitungannya itu kita posisi minusnya 30%, kurang 30% dari coverage-nya. Nah, ternyata begitu kasus agak meningkat ya, itu kurangnya kira-kira 40%. Maka kami sampaikan kepada pusat karena posisi pabriknya yang memproduksi oksigen itu di Jawa Tengah kecil banget. Hanya ada satu aja kecil banget. Yang gede itu ada di Cilegon sama ada di Jawa Timur. Yang selebihnya ada sih di luar Jawa ya. Maka alhamdulillah dari Kendari tadi baru kontak, lalu dari Pelaju ada juga ya, dari Sumatera ada yang menyampaikan Pak Ganjar kita siap bantu loh gitu.
Tapi kita nggak punya isotank gitu. Jadi ini problem yang cukup complicated. Maka kemarin dengan Pak Menko Marinvest, Menteri Kesehatan, BNPB, kita diskusi, Mbak, agar mencari komplementernya. Apa sih komplementernya? Kalau kita tidak punya oksigen liquid, ya sudah oksigen tabung. Kalau oksigen tabung juga nggak ada, ya sudah oksigen concentrator. Kalau oksigen concentrator carinya sulit, ya impor, wong kita nggak bisa buat. Terus kemudian ada lagi yang oksigen generator. Nah, oksigen generator ini mesti diinstal kira-kira butuh waktu 2 minggu. Nah, beberapa rumah sakit ya sekarang melakukan itu. Jadi ini manajemen secara keseluruhan. Dan saya pikir juga Jawa Tengah aja, karena Jawa Tengah pabrik oksigennya hanya kecil. Ternyata semuanya. Even Jawa Timur yang produksinya gede sekalipun juga kekurangan. Makanya kemarin ya kami komunikasi dengan Jawa Timur, dengan Cilegon, Jawa Barat gitu ya. Saya komunikasi dengan teman-teman saya di Singapura ya, di Queensland karena kita punya sister province gitu. Ngobrol aja kita. Kalau saya beli bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kita lagi mau ada donation gitu ke Indonesia. Nanti aku deh, aku kasihin beberapa ke Jawa Tengah. Aku ngomong ke level pusatnya gitu. Ini G2G Mbak yang disampaikan. Jadi kita ya ikhtiar saja kondisinya. Sampai awal-awal itu Mbak, pada saat oksigen ini mulai langka, saya buat satgas oksigen. Akhirnya kita buat itu. Gitu ceritanya. Ya, jadi sudah banyak upaya yang dilakukan ya Pak untuk Iya, memenuhi kebutuhan oksigen ini. Ya Pak, ini masih kembali lagi kita ke PPKM darurat yang membuat kondisi masyarakat juga semakin berat Pak. iya, PPKM darurat ini kan diperpanjang Pak sampai 25 Juli. Nah, bagaimana iya. pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu supaya masyarakat bisa bertahan di masa pandemi ini Pak? Yang pertama, saya minta teman-teman di kabupaten kota mesti punya call center dulu. Karena call center itu akan banyak membantu orang apapun yang dibutuhkan. Di handphone saya Mbak juga sama. Orang melapor di medsos saya, Pak Ganjar, saya sulit, saya mencari plasma konvalesen, saya nggak bisa makan gitu. Kemarin saya nge-zoom begini Mbak, ada anak SD itu, Bapak, ayah saya ini Pak korban PPKM. Jadi bahasanya anak SD korban PPKM. Lalu saya bilang dalam hati kecil saya, ini bukan bahasa anaknya, ini disuruh orang tuanya. Mungkin dengan emosional. Lalu coba-coba orang tuamu suruh ke belakang. Nggak ada Pak. Itu kan yang ngomong tadi orang tuanya. Nah ini integritas. Mengajari sebuah kejujuran. Akhirnya bapaknya nongol di belakangnya. Apa Pak? Saya udah 2 minggu Pak nggak bisa jualan. Emang jualan apa? Jualan pulsa online aja. Online aja. Ya sulit Pak. Oh ya memang lagi sulit. Intinya apa? Kami kan butuh makan Pak. Oke saya kirimi ya. Ini manfaat kita bisa cicat begini. Nah terus kemudian satu kalau ada call center, ada tempat mengadu, pemimpinnya mau menerima langsung. Nah ini dibutuhkan. Karena pemimpin hari ini nggak bisa Mbak. Tiduran di atas atap nggak bisa. Sekarang harus masuk ke pasar-pasar, harus masuk ke rakyat ya, ikut di jalan gitu agar bisa ngerti langsung gitu. Kalau nggak bisa merasakan itu, ya dia menara gading aja, kayak di menara gading tinggi gitu ya. Ini pemimpin. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa bantuan kok Mbak yang sudah jalan. Dana desa udah jalan. Udah jalan. Saya punya program rembuk desa ini beberapa hari ini Mbak, udah jalan di 3 kabupaten. Saya tanya teman-teman Kades, Pak Kades, Bu Kades, di tempat Anda berapa yang isolasi? 7 Pak. 7 Pak, nggak banyak. 9 Pak, gitu. Ya, jadi nggak banyak. Segitu itu Anda bisa kelola nggak? Ada juga sih yang 40 sekian kemarin itu tersebar. Anda bisa kelola nggak? Alhamdulillah Pak bisa, gitu. Sulit nggak Anda kasih makan mereka? Oh enggak Pak. Enggak sulit. Kami bisa, terus kemudian bantuan masyarakat ada, gerakan masyarakat ada. Itu Mbak, kita aman dulu dari sisi makan. Cuma kayak Pak Jokowi sampaikan, terus yang pedagang kaki lima gimana ya? Nah, ini yang ciri-ciri di perkotaan inilah Mbak yang kemudian kita dorong. Tapi ya saya apresiasi sih sama masyarakat banyak yang memberikan bantuan-bantuan minimal permakanan. Tapi kan ini nggak cukup Mbak. Mereka mesti bayar anak sekolah, terus kemudian meskipun sekolahnya daring kan sekolahnya tetap bayar. Saya suka diminta untuk bantu nebus ijazah gitu ya. Terus kemudian ada lagi mereka yang butuh kuota, ada lagi juga Pak Ganjar, terus cicilan bank saya gimana? Emang Bapak mau bayarin? Ini bahasanya halus. Kalau bunyi di di medsos mah sangar Mbak. Anda enak begitu. Anda dibayar begitu. Maka ya saya ajaklah kawan-kawan untuk bisa membantu mereka lalu mengidentifikasi Mbak.
Maka kalau bantuan dari desa ada, bantuan dari kabupaten, tidak semua kabupaten ngasih, ya. Terus kemudian ada dari Kementerian Sosial, ada dari Kementerian UMKM. Nah itu yang sudah kita turunkan, segera kita berikan. Yang kurang bagaimana? Nah kami nyiapin Mbak yang kurang itu, biar kita juga bisa membantu. Nah duit negara kan mesti dipertanggungjawabkan, rupiah pun kan dipertanggungjawabkan. Nah ini takes time ini butuh waktu. Maka kami gerakkan zakat, gerakkan infak, sodakoh, ya, CSR, filantrop, semua kita gerakkan, ya, agar kemudian kita bisa membantu mereka. Ya, ya yang nyinyir juga banyak sih Mbak, tapi ikhtiar nggak boleh berhenti. Ya risikonya dinyinyirin nggak apa-apa gitu, tapi kita tetap bantu. Karena apa? Tetap Memang bantu aku, ya, Pak. iya, saya bilang Kita sama, bantu. pokoknya saya bantu kamu lah, cuman mungkin tidak sempurna aja gitu. Ya, tetap bantu. Jadi sekarang sudah ada dana desa yang sudah diluncurkan, gerakan masyarakat, insentif negara. Nah, Pak, ini yang ramai juga nih di media sosial dan juga di beberapa headline berita nih, Pak. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah terbagi menjadi PPKM level 3 dan level 4, Pak. Nah, bagaimana ini penerapan aturan ke depannya? Kita juga masih bingung ini PPKM yang berlevel ini nantinya seperti apa, Pak? Nggak usah bingung, tinggal tanggal 25 udah mau selesai kok bingung, nggak usah bingung. Masyarakat itu mensikapinya nggak usah bingung, sikapnya hanya satu aja, kita lebih banyak di rumah saja. Kita lebih banyak ini. Lalu apa? Ayo pakai masker. Nggak sulit kan? Nggak sulit sebenarnya. Tapi sulit dalam prakteknya. Nggak usah berkerumun. Oh siapa Ganjar? Kita nggak berkerumun. Tapi nongkrong juga. Rokokan, ya, minum, ketawa ke TV, selfie bareng, dibuka dulu. Itu bahaya. Simple aja kan? Maka nggak usah bingung. Sekarang kita Nggak usah tahan, bingung ya, menahan jadi di sebentar. rumah aja. Ya, ya kalau memang harus keluar, nggak apa-apa sih keluar pakai masker secukupnya balik lagi, tapi tidak nongkrong. Nggak usah lah makan bersama sama keluarga aja deh. Sesederhana itu saja kita. Dan yang berat itu di situ loh, Mbak. Yang berat itu Ya. di situ. Maka sebenarnya Intinya nggak ini perlu menerapkan bingung. protokol kesehatan. Yes, sebenarnya itu. Maka saya sampaikan pada kawan-kawan bupati wali kota, Pak, saya levelnya 3. Udah deh diempatin aja, nggak apa-apa. Agar hati-hati. Emang kalau Hmm. kamu level 3 terus kamu akan bisa mengendalikan? Enggak. Faktanya masih meningkat kok. Ya, mulai sekarang agak terkendali, tapi terkendali tinggi, Mbak. Kalau terkendali rendah itu baru bagus, terkendali masih tinggi ya belum bagus. Belum bagus gitu. Jadi makanya saya bilang sama kawan-kawan, levelnya tinggi aja. Ada yang protes gini, saya nggak mau Pak, saya levelnya 3. Saya mau terapkan, it's okay, silahkan Anda terapkan. Tapi Anda tahu nggak, begitu level 3 itu artinya ada yang sudah mulai setengah dibuka. Kalau itu setengah dibuka, apa yang akan terjadi? Kalau terjadi penularan, ingat rumah sakitmu penuh. Aku tanya sama kalian yang punya rumah sakit, kamu gampang cari oksigen? Sulit-sulit. Bisa nambah tempat tidur ICU? Sulit-sulit. Sudah sulit nambah tempat tidurnya, nggak ada duitnya lagi. Udah gitu, nakesnya siap nggak? Oh iya Pak, nakesnya nggak dapat. Nah, sulit kan? Itu kalau cara berpikir kita dihilir, maka seperti itu. Maka berpikirnya di hulu. Ya nanti kita dimaki-maki, kita dibully, kita dicaci, ya itulah yang mesti kita lakukan. Maka kita ajak tokoh agama, masyarakat untuk semuanya membantu. Gitu, Mbak. Jadi nggak usah bingung. Iya, nggak usah bingung ya Pak. Ini ada poin menarik nih Pak. Tadi ya di Jawa Tengah kan terbagi level 3 dan level 4. Nah tadi Bapak sebelumnya juga menyatakan inginnya aturannya sama semua ya. Tapi Ya, ada ya. kepala kabupaten dan kota maunya sesuai dengan levelnya ini Pak. Nah pian nih Pak. Jadi Nggak gimana nih apa-apa. Ya nggak apa-apa. Satu akhirnya? kan regulasinya kan ada 3 dan 4. Terus saya mengajak ke 4. Kenapa? Agar kita call tinggi. Tapi saya nggak mau Pak. Oke, nggak apa-apa silakan. Tapi risikonya kamu ambil loh ya. Tapi kami sesuai aturan loh. Aturan itu kan dibuat dengan berimajinasi bahwa nanti ini akan manageable. Tapi nanti faktanya bagaimana? Ya akhirnya, Pak, kami tetap akan menerapkan aturan yang level sesuai aturan aja level 3. Oh silakan gitu. Silakan, saya izinkan sih. Memang nggak bisa dipaksa kan. Kadang-kadang kita butuh menundukkan diri. Ini ada pengalaman nih Mbak ya tahun lalu. Ketika kita melakukan PPKM Mikro itu, apa yang terjadi Mbak? Karena gradasinya dengan warna, ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang hijau. Tahu nggak Mbak apa yang terjadi? Ketika satu kabupaten ini merah, kabupaten sebelahnya orange, kabupaten sebelahnya kuning,
Maka yang di kuning, Mbak, itu membuka mall, tahu nggak sih, pasarnya bebas, orang juga berkeliaran. Maka yang di tempat orange, dia ngelirik nih ke kuning nih. Maka dia nggak usah berkeliling di tempatnya dia sendiri, dia main ke tempat yang kuning. Tapi kan balik lagi ke orange kan? Maka dalam suasana dia masuk ke kuning yang sangat bebas itu, maka bukan tidak mungkin dia akan panen. Panen bawa penyakit dari situ dibawa ke orange. Apa yang akan terjadi? Orange akan punya potensi merah. Apalagi kemudian yang zona merah. Ini zona merah, sebelahnya kuning, Mbak. Maka yang di zona merah semua ditutupin. Karena ditutupin, nanti kalau main-main di zona merah ditangkap Mas Satpol PP, ya enggak? Digebukin, mungkin dimarahin, dicaci maki, macam-macam. Seperti yang di TV-TV gitu ya. Pada saat itu akhirnya apa? Dia akan main ke zona kuning. Kalau dia sudah main ke zona kuning gimana, Mbak? Dia balik lagi ke zona merah. Jangan-jangan dia waktu pergi ke zona kuning udah bawa penyakit. Kuningnya jadi merah. Maka kenapa dalam satu region itu mesti sama. Dan ini keluhan-keluhan bupati juga muncul. Pak Ganjar, saya tuh nambah terus loh Pak bednya Pak. Tapi tetangga sebelah ini nggak mau nambah Pak. Akhirnya apa pasiennya masuk ke tempat kami Pak. Gitu. Jadi ya, kami mendengarkan itu. Maka saya mengajak kawan-kawan bupati wali kota. Ini butuh kesadaran saja. Saya nggak paksa sih. Wong ini butuh rasionalisasi yang ada di otak kita kok. Ada yang nggak mau, contohnya Sragen lah ya, keluar di berita. Kami nggak mau, oke silakan nggak mau. Pak Ganjar kami butuh oksigen. Iya nggak ada. Kita mesti ngantri, mesti di manage. Kalau gitu saya beli Pak, oksigen apa namanya instalasi oksigen yang kecil gitu ya, pakai generator gitu. Oke silakan. Tapi nanti Pak masih butuh waktu kurang lebih 1 bulan lagi. Oke. Selama 1 bulan apa yang kamu mau lakukan? Itu. Dan jangankan 1 bulan, 1 minggu saja. 1 minggu saja. Kita nggak aware pada soal ini, nggak disiplin, bahaya. Jangankan 1 minggu. 2 hari saja libur panjang, Mbak. 2 hari libur panjang. Orang moving ke satu tempat ke tempat lain, kemudian ada kerumunan, langsung bisa boom. Ya nggak? Outbreak. Jadi risiko-risiko itu kita tahu. Makanya ya kita sampaikan dengan seperti itu. Wong sekarang kan semua orang lagi sensi kan, Mbak ya. Iya nih, semuanya Iya, lagi sensi nih Pak. Sampai sensi. kemarin kan ada banyak isu yang viral juga ya. Nah, Iya. tentunya menurut Pak Ganjar kan perlu adanya pola aturan PPKM maupun level 3, 4 nantinya yang lebih halus nih Pak. Nah, Ya, Pak ya. Ganjar bisa tolong dijelaskan seperti apa contoh-contoh yang baik, yang lebih halus, mungkin ini nanti bisa ditiru oleh daerah lainnya Pak. Good point. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi Mbak, sebenarnya kita belajar. Satpol PP saya kan ganas-ganas Mbak ya. Tahu nggak kemarin? Kemudian, ayo Bapak Ibu, sudah diperingatkan. Ngeyel. Wah, itu pakai megapon Mbak. Akhirnya diambilin kursinya sampai nangis-nangis. Ada yang disemprot pakai pemadam kebakaran tuh Mbak. Semprotin, langsung orang melihat, wah kasihan Pak. Ya, kasihan sih, betul gitu. Akhirnya kita udah belajar dari sebuah kekeliruan barangkali ya. Kekeliruan ini karena satu sisi orang mengatakan pengen tegas. Kan ditegesin kan? Tegas. Saya bilang begini, kamu nyemprot itu, kalau sudah ada SOP-nya, saya akan bantu, saya bela. 1, SOP-nya, sosialisasi dulu. 2, pada saat akan melakukan tindakan, ada peringatan dulu. Kalau sosialisasi sudah, peringatan sudah, tapi masih ngeyel, ambil. Itu tegas namanya. Tapi kalau belum apa-apa langsung disikat begitu, lah ya nggak bisa juga dong. Nah, bagaimana kemudian contoh baiknya? Saya sampaikan begini, Mbak. Saya perintahkan pakai instruksi gubernur agar Satpol PP kerjanya jam 4 pagi, bukan jam 8 pagi, bukan jam 10 pagi, ya. Jadi jam 4 pagi, kenapa jam 4 pagi? Karena jam 4 pagi itu pasar mulai buka. Kemudian masyarakat mulai berdagang. Nah, itu aja diperingatkan, toh. Kan dulu pernah terjadi, di Salatiga, pasarnya karena penuh dikeluarin ke jalan. Jalannya di kotak-kotakin tuh Mbak pakai cat. Maka kemudian mereka berjarak. Itu contoh bagus. Sayangnya tidak continue. Nah sekarang kita ulang lagi. Yang kemarin keras sekali, sekarang mereka halus. Datang kepada masyarakat. Kadang-kadang sudah mulai muncul Mbak cerita baik. Sekarang untuk mengingatkan masyarakat, dia sambil membeli produknya. Dia sambil membeli produknya, beli buah sambil ngomongin, Bu pakai masker ya, jaga jarak, ini buahnya harganya berapa gitu. Terus kemudian dibeli, terus diambil. Kan sama-sama sambil tersenyum gitu Mbak. Kalau sama-sama senyum kan bagus.
Tuh Mbak ada yang nulis di tempat saya, Mbaknya senyum dong, gitu Mbak katanya Mbak. Mbaknya senyum dong katanya, nggak senyum nih Mbak. Siap, saya senyum nih. Ya gitu ya. Ya terus kemudian diceritakan tuh Mbak sama yang lain, maka jam 4 pagi mereka mulai masuk dan alhamdulillah Mbak sekarang Satpol PP-nya baik-baik. Jadi edukatif, itu edukatif. Terus kemudian yang malam juga sama. Karena Pak Presiden juga udah bicara, oh, sudahlah jangan galak-galak, mereka juga sudah capek, mereka nggak bisa cari duit, ayolah lebih edukatif begitu. Kalau perlu ditindak aja, yang sudah punya perda denda, denda. Kalau perlu masuk ke persidangan, bawa ke persidangan. Tapi jangan sampai terjadi friksi fisik gitu ya, kira-kira seperti itu. Gitu Mbak. Jadi ini sudah arahan dari Pak Presiden juga ya, harus lebih halus, lebih Ya, santun, supaya warga sebenarnya juga bisa menerima. Soalnya semua orang juga tidak ingin ya di masa pandemi seperti ini terjadi seperti itu ya Pak. Ya nih Pak, terakhir harapannya untuk warga Jawa Tengah dan tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia, apa saja upaya dan juga harapannya untuk kita semua bisa bersama melewati masa pandemi ini? kita butuh nilai-nilai Pancasila yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, Mbak. Butuh nilai itu, awareness kan. Kita peduli. Peduli dong yuk pada dokter yuk. Peduli dong yuk pada nakes yuk. Mereka capek loh nggak ketemu keluarganya loh. Sampai dimasukin hotel loh Mbak. Nggak pulang ke rumah loh Mbak. Kasihan kan. Coba rindunya kayak apa. Apakah dia mengobati saudaranya? Tidak. Karena itu sumpah jabatannya. Sumpah jabatannya. Maka dia lakukan. Nah, agar Bapak Ibu kita semua tidak ke rumah sakit, maka hanya butuh 5M. Ya, 5M semua sudah hafal di luar kepala. Tapi kalau mau 1M aja deh. Nggak usah 5M. Banyakkan 1M-nya apa? Manut. Udah manut aja, ikut aja apa yang kemudian kita tentukan. Karena sebenarnya bantuan-bantuan juga sudah mulai diberikan. Meskipun bantuannya mungkin tidak sesuai yang diharapkan, kok jumlahnya dikit dan sebagainya, gitu ya. Itu yang mesti ada. Maka kalau kita peduli, kita ada nilai-nilai kemanusiaan, bahasa Jawa itu tepo seliro gitu ya. Kita tahu diri, di mana dan sebagainya, ikut aturan, maka insya Allah ini akan cepat. Sambil kemudian pemerintah ngegas-gas nih, nyari oksigen, nyari vaksin ya, nambahin rumah sakit darurat, itu yang harus ada. Kita butuh semangat bersama, kita butuh berbagi. Kita punya kok nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketika dunia, ikhtiar dunianya sudah, tinggal satu yang mesti kita lakukan. Kita pasrahkan diri sama yang kuasa, kita memohon berdoa kepadanya agar kita mampu dan kuat untuk bisa melawan COVID. Dan tentara yang paling baik, kita sendiri. Bukan dokter, bukan perawat, tapi kita sendiri. Dan senjatamu adalah ini. Gitu Mbak. Siap, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya di akhir pekan, matur nuwun. Sama-sama. Dan ingat pesan-pesan Pak Ganjar, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja ya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Mari kita ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Yang belum divaksin, ayo kita vaksin karena jika kita sehat, keluarga kita sehat, teman kerabat kerja kita juga sehat, Pak Ganjar juga sehat dan bahagia. Benar gak Pak Ganjar? Iya dong, betul Iya semua dong, ya. pasti. Lihat warganya sehat, Pak Ganjar juga pastinya senang dan sehat. Ya, terima kasih Pak Iya. Ganjar. Semoga bisa kita semua berwisata lagi ke Jawa Tengah. Amin, amin. Setelah pandemi ini berlalu, kangen sekali ya dengan kuliner di sana dan juga tempat-tempat wisata di sana. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Sama-sama, ya selamat malam semuanya.